Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan sore hari ini saya menyapa dan mendoakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan hingga pada pertengahan bulan Syawal ini di tahun 1444 Hijriah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan ihsan, kenikmatan iman, dan kenikmatan Islam tentunya. Yang mudah-mudahan dengan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa memanfaatkan itu semua dalam rangka untuk mencapai ketaatan sebagai hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, izin berbagi meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu di sifatun salat Nabi, sifat salat Nabi Rasulullah SAW. Di pembahasan kali ini dulu pada bagian yang ke-6 insyaallah. Jadi kita telah di edisi video sebelumnya sudah membahas sampai kepada bacaan doa iftitah atau istiftah yang dibaca sebelum itu, doa awal pembukaan salat sebelum membaca suratul Fatihah. Lalu apa yang dibaca sebelum suratul Fatihah itu, maka coba kami tampilkan kali ini di kitab Sahih Muslim, yaitu di nomor hadis 395 jika tidak keliru nanti di halaman 133 ya, karena sering dibaca jadi insyaallah masih ingat-ingat sedikit itu. Jika ada kelupaan nanti mungkin dalam halaman atau dalam nomor kita cari rawinya, jika kitabnya berbeda cari rawinya, insyaallah akan ketemu. Teman-teman sekalian, dalam kitab Sunan Abu Dawud di nomor hadis 775 jika tidak keliru, Rasulullah pernah melakukan ketika sebelum baca suratul Fatihah, Rasulullah membaca doa perlindungan. Itu diawali dengan doa iftitah, yaitu bertakbir sebanyak bertakbir 10 kali, terus kalimat tahlil 10 kali, ya kan. Ada juga diriwayatkan dalam doa iftitah itu Rasulullah minta perlindungan dari kesempitan dan himpitan di hari kiamat nanti. Itu jika kita baca doanya itu sebelum baca surat Al-Fatihah, itu Allahumma inni a'udzubika min dhiqi yaumal qiyamah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau daripada kesempitan dan himpitan di hari kiamat nanti. Terus dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud di nomor hadis 775, Rasulullah mengawali sebelum baca surat Al-Fatihah itu membaca ta'awuz atau doa perlindungan isti'adzah, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Itu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, insyaallah. Kita akan merujuk ke kitab hadisnya ya. Insyaallah di halaman 133. Si hadisnya juga dulu bahasanya kiri sebelah bawah ya. Ini nomor hadis 395. Nah, benar. Dan ya, teman-teman, kitabnya sama, Sahih Muslim. Di halaman 133 nomor hadisnya 395. Ini tentang bacaan yang dibaca seorang hamba ketika dalam salat, baca Fatihah nanti, dan apa yang didapatkannya, ya kan, dan apa jawaban Allah ketika seorang hamba itu membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Langsung saja kita baca redaksi hadisnya. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, itu. Mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada mereka semuanya, insyaallah. Yaqulu qala Allah Ta'ala, yaitu dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, ini diskusi ya, dalam diskusi. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Itu ini adalah salat itu sungguhnya salat itu merupakan perjanjian antara aku dan hambaku. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi salat itu menjadi separuh bagian untuk Allah Subhanahu wa taala dan separuh bagian lagi untuk hambanya. Ma sa'ala, dan bagi hambanya atau bagi hambaku yang mengerjakan salat itu, apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan sesuai dengan maslahat akan diberikan. Langsung saja kita merujuk pada matan hadisnya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca dalam salatnya, ini ketika sebelum baca Al-Fatihah ada setidaknya 3 versi ya. Itu ada yang membaca Bismillah dengan jahar, ini yang diambil pendapatnya oleh Imam Asy-Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim jahar. Yang kedua, pendapat yang kedua membaca Bismillah dengan sir, itu diambil pendapatnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan. Itu kita dapati di Mekah, ya kan, Saudi Arabia, tentunya di Madinah juga, dengan Bismillah pelan, sir tidak terdengar. Adapun Imam Malik mengambil pendapat membaca Al-Fatihah dengan membaca Bismillah, basmalah itu pada awal rakaat saja.
awal qiraat, terus selanjutnya sampai akhir sholat tidak membaca bismillah lagi. Adapun Imam Abu Hanifah tidak membaca basmalah ketika pembukaan sholat dengan membaca suratul Fatihah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga merujuk kepada hadis yang tercantum di kitab Sunan Abu Dawud, yaitu disebutkan bahwasanya Umar, Utsman dan Abu Bakar itu sholat dengan langsung membaca suratul Fatihah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksudkan bisa jadi adalah baca Al-Fatihah disirkan. Jadi itu 3 cara membaca Fatihah. Pertama tidak dibaca bismillahnya, kedua bacanya sir, ketiga bacanya jahar, yang keempat ada 4 berarti ya. Yang keempat itu membaca di awal rakaat saja bismillahirrahmanirrahim terus Al-Fatihah, selanjutnya rakaat berikutnya tidak membaca bismillah lagi. Itu di pendapat yang diambil oleh Imam Malik seperti itu, atau mazhab Malik ya. Ada kitabnya di kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi ketika seorang hamba mengatakan fa idza qala al-'abdu, seorang hamba ketika berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi, hambaku telah memuji kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab daripada bacaan doa Al-Fatihah kita. Fa idza qala, ketika seorang hamba berkata kembali atau membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi, hambaku kembali memujiku atau hambaku kembali menyanjungku. Selanjutnya wa idza qala maliki yaumiddin, dalam riwayat Waras taqulun, Al-Fatihah dibaca pendek emanya, maliki yaumiddin. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam diskusinya, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Selanjutnya wa qala marratan fawadda ilayya abdi. Dan sholat itu dibagi menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku sesuai dengan pembukaan di hadis. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah menjawab dalam diskusinya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Ini bagian daripada sholat itu dibagi jadi 2, mulai dibagi menjadi 2. Pertama tadi untuk Allah kan, itu 1 2 3 untuk Allah. Ini mulai daripada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah SWT menjawab bacaan Al-Fatihah kita, hadza baini, ini adalah antara hambaku, wa baina abdi, ya, antara aku dan antara hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku itu apa yang dia pinta, jika masalah baginya akan segera diberikan. Nah, pertanyaan selama sholat baca Al-Fatihah itu sudah mendapatkan belum apa yang diharapkan dalam sholat itu? Kita akan berdoa pada Allah dalam sholat. Maaf ya, ini agak berkeringat sedikit. Terus kita berdoa kepada Allah. Sudah dapat belum pertanyaannya? Kok sulitnya menghafal Quran? Coba dalam sholat, sungguh-sungguh sujud terakhir gitu, atau saat baca Al-Fatihah itu sambil direnungi, baca Al-Fatihahnya sambil diresapi terjemahannya, terus kita minta pada Allah, ya Allah mudahkanlah aku dalam menghafal Al-Fatihah, Al-Quran, dalam menjaga hafal Al-Quranku, dalam memudahnya menghafal Al-Quran, dan kuatkan menjadi hujah dalam ingatanku ketika dibutuhkan. Insya Allah akan Allah berikan itu nanti. Coba saja, ya. Jadi coba. Jadi sholat itu jadikan tempat yang menyenangkan gitu, suasana yang menyenangkan. Jadi nggak malas kerjainnya. Jadi hayyalah sholat, ini momen nih gitu, lagi ada kesulitan gitu, menghafal apa gitu, pelajaran ataupun Al-Quran ataupun yang lainnya, kita manfaatkan dalam sholat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar di sini, itu kan di sini gitu, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku maka apa yang dia pinta. Tidak ada sekat atau tidak ada jeda setelahnya jika sesuai dengan maslahat yang dibutuhkannya. Selanjutnya, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dari ayat kedua dan ketujuh ya, selain daripada bismillah. Kalau dengan bismillah maka dijadikan 7 ayat. Qala hadza li 'abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah menjawab ketika seorang hamba membaca bagian ayat terakhir dari suratul Fatihah tadi. Ini adalah bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, itu bagi hambaku apa yang dia pinta, kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusinya. Jadi kalau masih sesuai dengan masalah kita, di titik pembacaan suratul Fatihah dalam salat ini, belum sampai ke rukuk, belum sampai ke i'tidal, kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan merujuk ke surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-38 sampai 39, dimulai dari ayat ke-37 itu. Ingat, dalam 39-nya itu liru Nabi Zakaria berdoa, ya kan? Yusalli gitu, qamu yusalli gitu, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi sholat belum selesai, dalam kondisi berdoa itu berdiri, turun jawaban malaikat Jibril menyeru bahasanya engkau akan mendapatkan keturunan. Nanti ditafsirkan di surah Maryam. Kata Nabi Zakaria, apa buktinya kalau aku mau punya keturunan? Aku ini sudah tua, umur 100 tahun lebih, istriku sudah mandul itu, divonis mandul dan
menopause gitu, nggak mungkin artinya punya anak. Makanya di kemudian hari diberikan anak oleh Subhanahu wa taala dengan nama Yahya, artinya hidup, menghidupkan kembali keyakinan di kalangan orang banyak itu yang keyakinannya telah mati, dihidupkan kembali keyakinan itu yang telah mati, bahwasanya jika Allah berkehendak, Allah tanpa batas, tanpa sekat, jika Allah telah berkehendak maka pasti akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Kun fayakun. Di surah Yasin itu kan kita hafal ayatnya yang ke berapa? Ayat ke-82 ya. Yasin kan 83 ayat. Ayat ke-82 itu kan sering dijadikan apa? Bahan untuk segera nih Allah kun fayakun hadir gitu. Tapi menghadirkan kun fayakun Allah juga butuh wasilah gitu. Nah, di antaranya ketika kita sholat ini, kita coba pelajari Al-Fatihahnya, tadabburi terjemahnya, pelajari tafsirnya. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, jadi sungguh-sungguh itu diberikan gitu. Itu. Inilah teman-teman pada pembahasan Al-Fatihah. Cara bacanya tadi sudah dijelaskan, bagaimana baca bismillahnya di awal. Silakan diulang kembali videonya. Dan selanjutnya membaca Al-Fatihah bagian daripada rukun sholat itu sendiri, syarat sahnya sholat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik menggolongkan bacaan Al-Fatihah ini dalam sholat seorang hamba itu bagian daripada rukun sahnya sholat. Namun Imam Malik berpendapat bagi sholat berjamaah bagi makmum, ya kan, makmum itu cukup membaca bacaan Al-Fatihah dalam sholat yang sir saja, seperti zuhur, asar, seperti itu. Adapun sholat yang jahar, maka bacaan Al-Fatihahnya dibaca dengan pelan atau dicukupkan dengan bacaan imam. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Tasawuri berpendapat keabsahan atau sahnya sholat tanpa baca Al-Fatihah, namun kurang afdal saja. Jadi kita bisa mengambil pendapat itu, tidak usah saling mencela. Jika kita ada yang membaca Al-Fatihah dengan bismillahnya pelan, tidak membaca bismillah sama sekali, baca bismillah di awal saja atau membaca bismillahnya dengan jahar gitu kan, maka kita hormati karena itu sama-sama ada dalilnya dan terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati itu akan menjadi keindahan, dan perbedaan jangan sampai menjadikan kita untuk tidak bertegur sapa, tidak bisa minum kopi, tidak bisa minum teh dan sebagainya, atau tidak bisa minum jus secara bersama-sama. Apa minggu? Cukup sekian dari saya. Jika ada kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan itu berasal dari kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika bi rikal khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.